Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai tahapan transkripsi pada sintesis protein. Apa itu protein dan sintesis protein? Protein merupakan makromolekul penyusun makhluk hidup. Protein memiliki peranan penting dalam metabolisme sel, meliputi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang dapat dilakukan melewati transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Sedangkan anabolisme protein dapat dilakukan melalui sintesis protein. Sederhananya, katabolisme protein merupakan penguraian senyawa protein menjadi asam-asam amino, sedangkan anabolisme protein merupakan penyusunan asam-asam amino menjadi protein. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sintesis protein merupakan penyusunan asam-asam amino menjadi makromolekul protein di dalam sel hidup. Hubungan protein dan asam amino digambarkan dalam diagram berikut, di mana protein merupakan kumpulan dari polipeptida yang tersusun atas dipeptida dan tersusun atas peptida, dan peptida merupakan asam amino yang berikatan oleh ikatan peptida. Sintesis protein meliputi dua proses, yaitu transkripsi yang berlangsung dalam inti sel atau nukleus pada organisme eukariotik dan translasi berlangsung di dalam cairan sel atau sitosol. Baik transkripsi ataupun translasi masing-masing terdiri dari 3 fase, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Terdapat miskonsepsi mengenai sintesis protein di mana proses transkripsi pada organisme eukariotik dan prokariotik selalu dianggap sama. Padahal, proses transkripsi pada organisme eukariotik terjadi di dalam nukleus, sedangkan pada organisme prokariotik terjadi di dalam sitosol. Hal ini diakibatkan pada organisme eukariotik telah memiliki lapisan membran inti, sedangkan pada organisme prokariotik belum ditemukan lapisan membran inti. Sebelum melakukan proses transkripsi, maka perlu dilakukan pengenalan terhadap DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan materi genetik berupa rantai ganda double helix antiparalel yang tersusun atas gula deoksiribosa. Secara struktural, yang membedakan DNA dan RNA adalah pada gugus gula dan basa pirimidin, di mana pada DNA gugus gula berupa deoksiribosa dan basa pirimidinnya yaitu timin. Sedangkan pada RNA gugus gula berupa ribosa dan basa pirimidinnya timin diganti menjadi urasil. Pada DNA itu terdapat 2 pilihan, satu pilinannya disebut DNA antisense dan satu lagi disebut DNA sense. DNA antisense selalu memiliki urutan arah 3 menuju 5 atau disebut untaian negatif. DNA antisense bukan pengkode sehingga ia bisa melakukan transkripsi oleh bantuan RNA polimerase, sehingga dia disebut juga sebagai template. Sedangkan DNA sense memiliki urutan arah 5 menuju 3 atau sebagai untaian positif. DNA sense merupakan pengkode sehingga ia tidak bisa dijadikan tempat untuk transkripsi karena kode-kode DNA sense sama dengan mRNA, hanya dibedakan pada basa pirimidin antara urasil dan timin. RNA polimerase merupakan sebuah enzim yang berperan penting dalam sintesis protein pada prokariotik maupun eukariotik. Keberadaannya untuk mengenali promoter pada DNA. Proses transkripsi pada prokariotik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu terjadi pada cairan sel, sedangkan pada eukariotik itu terjadi di dalam inti sel. Nah, prokariotik itu dibagi menjadi 3 bagian, di mana ada bagian pengendalian atau promoter,
bagian struktural, dan bagian terminator. Nah, bagian pengendalian atau promoter ini selalu memiliki arah mulai dari 5 ke 3. Nah, ini merupakan arah dari RNA polimerase dan juga menjadi alasan mengapa RNA polimerase hanya bisa menempel pada DNA antisense karena sifat dari DNA itu adalah antiparalel. Pada bagian struktural ini mengandung kode-kode gen yang akan ditranskripsi pada mRNA, sedangkan bagian terminator yaitu bagian yang berisi kode-kode untuk pengakhiran sintesis protein. Nah, sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik pada dasarnya hampir sama, hanya saja sintesis protein pada organisme eukariotik itu lebih kompleks sehingga melibatkan lebih banyak enzim, di mana pada eukariotik dibagi menjadi 3 enzim yang berperan penting. Pertama adalah RNA polimerase 1 yang berperan dalam gen kelas 1 untuk menghasilkan transkripsi berupa rRNA, sedangkan RNA polimerase 2 menghasilkan gen kelas 2 yang berperan penting untuk menghasilkan transkripsi berupa mRNA. Sedangkan RNA polimerase 3 hasil dari gen kelas 3 itu hasil transkripsi berupa tRNA dan sebagian kecil rRNA. Fase pertama dari tahap transkripsi yaitu fase inisiasi, di mana ditandai RNA polimerase tepat menduduki promoter DNA membentuk start point. Kode-kode start point yaitu metionin yang dikode dengan AUG. Pada organisme prokariotik, mRNA prokariotik diikuti oleh suatu protein atau tidak. Keberadaan protein roh ini berperan penting dalam tahap akhirnya yaitu terminasi nanti. Sedangkan pada eukariotik itu perlu adanya bantuan protein tertentu untuk menduduki RNA polimerase pada promoter. Nah, protein tersebut hanya membantu tetapi tidak ikut seperti protein roh pada prokariotik hingga tahap terminasi. Fase selanjutnya yaitu fase elongasi atau pemanjangan transkripsi. Nah, fase ini merupakan fase di mana terbentuknya kode-kode yang akan dibawa mRNA untuk dibentuk asam-asam amino nantinya pada tahap translasi. Pada prokariotik dapat berlangsung tahap translasi pada masa ini tanpa menunggu fase terminasi selesai. Jadi, yang menjadikan perbedaannya adalah kalau pada eukariotik, fase elongasi ini akan terus berjalan dan kemudian diakhiri oleh tahap terminasi. Sedangkan kalau pada prokariotik, sudah bisa dilakukan langsung ke tahap translasi tanpa menunggu tahap terminasi. Karena tadi letak DNA pada prokariotik itu tidak dilindungi oleh membran inti, artinya materi genetiknya tersebar di sitoplasma. Fase terakhir yaitu fase terminasi atau pengakhiran transkripsi. Nah, fase ini akan berhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator berupa kodon UAA, UAG, dan UGA. Nah, kodon-kodon inilah yang akan membuat sintesis protein itu berhenti. Nah, terminasi pada eukariotik berhenti ketika menemukan kode-kode yang mengakhiri proses transkripsi. Nah, hal ini berbeda pada prokariotik. Terminasinya dibantu dengan protein roh atau nukleotida terminator. Nah, nukleotida terminator ini sama seperti pada eukariotik, dia akan berhenti apabila menemukan nukleotida yang memang mengkode harus berhenti sintesis protein. Sedangkan protein roh ini adalah suatu protein yang membantu untuk mengenali kode-kode yang mengkode pengakhiran sintesis protein. Adapun perbedaan antara sintesis protein pada gen prokariotik dan eukariotik sebagai berikut. Nah, kalau pada prokariotik itu terdapat satu sistem operan, artinya satu promotor itu mengendalikan seluruh gen struktural. Sedangkan pada eukariotik tidak ada sistem operan, artinya bekerja secara spesifik.
Nah, pada prokariotik, gen mRNA mentranskripsi lebih dari satu rangkaian kodon atau polisistronic dan tidak terdapat peristiwa splicing. Nah, kalau pada mRNA, eukariotik itu mentranskripsi satu macam rangkaian kodon atau monosistronic sehingga memunculkan splicing. Nah, splicing itu apa? Dan bagaimana peristiwanya kita pahami satu persatu. Karena di dalam splicing itu terdiri dari intron dan ekstron. Apa itu splicing? Nah, splicing itu merupakan suatu peristiwa pemotongan RNA intron sehingga hanya terdiri segmen-segmen ekson aja. Nah, ekson itu adalah segmen-segmen yang bisa ditranslasi, sedangkan intron adalah segmen yang tidak bisa ditranslasi. Nah, keberadaan splicing itulah nantinya akan memotong RNA intron sehingga hanya menyisakan ekson. Nah, ekson itulah kemudian yang akan ditranslasikan untuk mengkode asam-asam amino pembentuk protein. Nah, berikut ini merupakan suatu diagram proses sintesis protein secara umum. Nah, di sini fokus saya adalah menjelaskan DNA sense dengan kodon atau mRNA. Nah, mengapa proses transkripsi itu tidak bisa menggunakan DNA sense? Nah, karena DNA sense tidak bisa mentranskripsi pesan-pesan akibat adanya persamaan dengan mRNA. Nah, bisa diperhatikan garis-garis yang diberi tegak lurus itu adalah kode-kode yang sama. Nah, yang membedakan antara DNA sense dan kodon atau mRNA itu terdapat pada basa pirimidinnya. Kalau pada DNA sense itu timin, sedangkan pada mRNA timin itu diganti jadi berasil. Nah, hal inilah menyebabkan mengapa DNA sense itu disebut anti-template, artinya dia bukan cetakan mRNA dan ini disebabkan dia memiliki kode-kode pesan yang hampir sama dengan mRNA atau disebut coding. Sintesis protein terdiri dari tahap transkripsi dan translasi. Pada video pembelajaran ini, kita hanya membahas pada tahap transkripsi. Apa itu tahap transkripsi? Nah, tahap transkripsi merupakan tahap di mana proses pembentukan mRNA, tRNA, dan rRNA di dalam nukleus pada eukariotik, sedangkan pada prokariotik itu di dalam sitoplasma. Tahap transkripsi ini yang hanya bisa membawa kode-kode untuk menghasilkan asam amino pada saat translasi hanya pada mRNA saja. Nah, berikut ini ada sebuah video tentang proses transkripsi pada eukariotik dengan bantuan protein tertentu. The assembled collection of all these factors is referred to as transcription initiation complex, and now it is ready to be activated. The initiation complex requires contact with activator proteins, which bind to specific sequences of DNA known as enhancer regions. These regions may be thousands of base pairs distant from the start of the gene. Contact between the activator proteins and the initiation complex releases the copying mechanism. The RNA polymerase unzips a small portion of the DNA helix, exposing the bases on each strand. Only one of the strands is copied. It acts as a template for the synthesis of an RNA molecule, which is assembled one subunit at a time by matching the DNA